beberapa vehicle yang bisa dijadikan fortingan. Bahkan Rensky melihat satu player yang sedang berlari dengan kali 3 diberikan pressure kepada Boom supaya nggak bisa leluasa bergerak kemana-mana. Ramones dengan Fokker, bahkan Ramones tumbang di belakang mobil Dacia. Tersisa Fokker dengan Swavel kali ini yang masih aktif, tapi Rensky nggak akan memberikan teman-teman dari Boom untuk melakukan revive. Masih terus berusaha untuk dikunci pergerakannya, diberikan tapping juga, dan Serponi akan mulai bergerak. Betul, Blue Zone bakal mulai bergerak kali ini di dalam circle yang ke-8 dan circle menguntungkan ke arah Boom. Morph harus bergerak sedikit untuk masuk ke dalam circle. No Mercy masih berada di bagian balik batu. Smoke setup terlebih dahulu, berusaha bergerak pelanan pasti. Swavel masih melakukan proning di bagian belakang dari pohonnya. 2 lawan 2 sebenarnya kalau kita ngelihat dari situasinya. Swavel sudah mulai sedikit panik dan Rensky akan melakukan flank menuju ke arah sebelah kanan. Ini bakal menjadi mimpi buruk tentunya buat kita semua. Kalau kita ngelihat dari setupnya, dan Rensky ternyata berhasil menjatuhkan Swavel. Satu kembali tumbang dan kali ini Fokker sudah mulai bangkit lagi dan akan segera melakukan fight 2 lawan 2. Kondisi yang mulai berimbang tapi Rensky tumbang 1 lawan 2. Apakah bisa mendapatkan clutch-nya seperti dengan menggunakan skop 4-nya, dan ternyata Boom langsung saja menyelesaikan match yang pertama. Winner chicken dinner untuk Boom Esports. Yes, permainan defensif tidak terlalu agresif membuat Boom mendapatkan winner chicken dinner yang pertama, dan ditambah menyisakan 1 orang aja RNR. Wah, ini adu healing dengan Rico Ayam di sisi kanan bawah itu bisa dilihat masih healing. Ini siapa yang bakal mendapatkan hashtag 2 Alter Ego atau Aerowolf? Kita lihat saja, ini Boom bisa dapat chicken dinner lagi sih. Tapi Renalre dia masih punya 5. Tadi Requiem kalau saya lihat terakhir dia masih tersisa 3. Requiem? Ramones diculik sama Requiem. Oh, Requiem bisa mendapat 1 orang bahkan tadi. Kali ini tersisa dari Aerowolf juga tim Boom. Nampaknya tim Boom masih tersisa 3 orang, Aero tinggal tersisa 1 aja. Tapi dan ini confirm Boom chicken dinner sih. Harusnya. Enggak, udah pasti. 90%. 90%. Kita lihat kali ini sudah terlihat ada kamera CCTV di area tim Boom di kanan bawah, melihat ekspresi dari tim mereka sangat-sangat damai seperti saat pro player bermain itu bener-bener konsen banget. Ini dia, kita lihat teman-teman semuanya tersisa 1 orang, Renali di depan sana, dan ya selesai juga kali ini ekspresi kemenangan dari tim Boom. Winner chicken dinner yang kedua back to back. Mati oleh Blue Zone. Daripada memberikan kill menuju ke arah Ion, lebih milih mati oleh Blue Zone karena tidak memberikan poin kill menuju ke arah Ion. Last man standing dari Aura. Steve, apakah bisa mendapatkan clutch ke arah pemain Ion atau tidak? Karena kalau kita lihat, ini semuanya ada di dalam zona. Masuk ke dalam circle. Oh, ini masih circle yang ke-6. Gamenya bakal selesai. Steve dipulangkan menuju ke arah lobby. 14 kill untuk Ion. Winner chicken dinner. Yes. Ke atas mereka masih punya sekitar 2 jerami yang bisa digunakan untuk hiding spot mereka. Sementara Aerowolf mereka mempunyai sedikit sisi gorong-gorong yang bisa dijadikan defensive area mereka. Ya, bahkan tidak hanya utility, secara defensif pun harusnya Victim tidak terlalu banyak fight dari tadi. Tapi kali ini kita lihat di mana Banyu. Oh, 1 orang Renal ini bisa mendapatkan seorang Fajar. Moxpay juga ter-take down kali ini. Tersisa 2 tim, Victim atau Aerowolf. Betul, tapi lihat dari Banyu mereka bergerak nan pasti pelan namun berhasil mendapatkan 1 last man standing dari seorang Aerowolf. Renal sendirian di arah gorong-gorong, sementara Banyu tahu ini momentum 1 lawan banyak, dan kali ini Victim mendapatkan winner chicken dinner dengan kesabaran mereka. Kill yang tidak terlalu banyak tapi berhasil membuahkan hasil yang sangat maksimal. Chicken pertama untuk grand final bagi tim Victim. Betul sekali, tim Victim memanfaatkan momentum dengan sangat-sangat baik, bermain dengan sangat bijak mereka. Mereka tidak bernafsu untuk ikut the fight, ikut join the party tadi saat semuanya sedang fight, saat semua sedang chaos. Victim hanya menunggu timing yang tepat untuk maju sedikit demi sedikit dan meratakan semuanya. Tekan malah 1 orang kali ini, kita lihat Hija juga tertekan, tapi kita lihat kali ini di mana sih? 2 orang dan 3 orang. Ryu is so strong, teman-teman semuanya. Mildway solo man squad ya, ketika Nerveko sedang down, dan bahkan kali ini kita melihat fight ada 3-way showdown antara Boom, Onyx dengan Alter Ego. Semuanya berada di gedung-gedung, lemparan granat demi granat mungkin sudah mulai dilemparkan. Ada setup smoke juga, Smith bakal loncat dari atas gedung. Ini benar-benar mengingatkan gue sama season 1 ketika Smith bermain dengan sangat gemilang. Tapi pada kali ini kita lihat dari ke belakang, Smith langsung menusuk pertahanan, tapi nggak bisa karena ada sisi lain. Ada Onyx yang menjaga barikade dari gedung ini. Menyisakan 2 tim saja, Onyx dengan Boom. Iya, betul sekali, bahkan Boom di depan sana. Kali ini 1 orang Bob nampaknya akan coba dicari oleh 4 player dari tim Onyx. Masih tersisa kali ini, kita lihat 1 lagi Bob kali ini dan meledak sudah. Winner chicken dinner untuk Onyx Esports dengan total 10 kill point.
Iya. Onyx, tim yang tadi sempat kita bahas. Eldoge sudah membahasnya, kita juga kembali membahas. Kita Tidak masuk killnya ke arah tim RRQ. 1 lawan 2. Clutch or no untuk seorang Keshi. Ya, Keshi seorang diri saja, Hijrah juga sudah tumbang. Berarti ini harusnya by one ya. Kalau misalkan Hijrah nggak berhasil di revive, tapi dari Keshi nggak bakal membiarkan Red Face revive dengan tenang. Masih terus diberikan tembakan-tembakan, tapi kayaknya Red Face bisa melakukan revive dengan natural obstacle batu. Betul, ada batu di depan dia jadi menghalangi tembakan dari arah Keshi juga. Hanya tinggal melawan Red Face dan juga Hijrah. Apakah Keshi mampu? Granat bakal dilempar langsung sementara Keshi sedang dalam posisi boosting. No! Granatnya lewat. Dan Keshi masih bisa selamat, hanya sedikit terkena damage dari granatnya. Masih bisa bertahan sejauh ini dan PR-nya Ion harus masuk ke bagian circle yang sudah ditunggu oleh seorang Keshi. Ya betul sekali, Keshi akan menjadi last man standing dari Aura kali ini. Dan Red Face sudah mulai melakukan pergerakan, harus sudah mulai terlihat dari Keshi melakukan pick sedikit. Dan Red Face supaya Keshi nggak bisa bergerak, hampir saja kurang jauh bomnya. Dan Hijrah sudah mulai pergerakan juga, dan Keshi melakukan brand spray ke arah depan. Tapi Red Face sebagai orang barikade paling depan melakukan pressure terus-menerus. Spray kembali dilakukan, Keshi front kembali dan berusaha untuk mengganti senjatanya. Wah, ini batu kecil banget, dia jongkok aja palanya bakal kelihatan. Sementara Red Face masih bisa melakukan healing, bandage saja digiling-giling begitu aja. Dia masih ada boostingan dan granatnya dari Ion menutup match terakhir di babak grand final hari yang pertama. Winner chicken dinner lagi-lagi didapatkan oleh Ion Esports. Fire dari Survabel tidak memberi ampun untuk movement Deathmatch berikutnya. Kita akan lihat zona ke-8 akan kemana. Ternyata ke arah Boom. Oh my god. Kalau ke arah Deathmatch mungkin beda cerita ya. Betul. Mungkin. Tapi Boom juga lihat deh, mereka langsung nge-smoke bisa dibilang pintu-pintu masuk dari seorang Deathmatch. Jadi dia Deathmatch kalau keluar tuh buta visionnya. Iya. Ketika dia keluar, dia bakal langsung disambut oleh tembakan dan peluru panas dari tim Boom yang sudah mendapatkan keuntungan zona. Kayak Deathmatch tahu deh, dia nggak bakal bisa keluar. Dia mau mati zona aja kayaknya. Itu dia akan lebih memilih sebenarnya tidak memberikan poin kepada Boom. Iya. Tapi masih ada taunting yang dilakukan di sana karena memang udah cukup sulit. Boom masih melakukan sebuah deadlock position, masih melakukan sebuah angle view ke arah Deathmatch. Belum ada shot yang dikeluarkan sama sekali antara kedua tim. Betul, dengan pengalaman seorang Deathmatch, gue rasa Deathmatch nggak bakal mau kasih kill. Karena dia tahu, depan dia open field, Betul. udah di smoke di pintu dia, jadi kurang lebih dia nggak tahu posisi Boom ngumpet di mana. Dan sekarang Deathmatch gue rasa kalau, kecuali dia bisa dapetin satu pick. Oh enggak, dia keluar. Dia keluar. Sumpah, tadi gue kira ya, dia nggak bakal keluar kecuali dapetin satu pick. Dan Betul. ternyata dia memberanikan diri mungkin dengan TP ada di dalam cek ini. Betul banget, ada WC kecil di sana Iya. Digunakan oleh The Pillars untuk bertahan terlebih dahulu. Ikyar tidak perlu untuk melakukan sebuah gerakan yang terlalu masif. Tinggal menunggu. Dapat placement yang cukup besar juga. Tapi kita lihat Harold dan The Pillars juga. Renor yang masih mencoba untuk prefire ke arah dalam. Udah terbuka. Ada ruangan di sana. Harus molotov dilemparkan. Tapi ada sebuah prefire juga dilakukan. Tinggal misalkan satu orang lagi. Tinggal Argenta. Last man standing dari The Pillars saat ini. Terlihat sedikit di sana. Ada sebuah suppressing fire dibantu. Hampir knockdown dari Harold. Tapi ini akan menjadi berita buruk. Karena Argenta benar-benar sudah diketahui. Lihat ada movement dari Potato. Ada sebuah orang mungkin maju ke depan. Dengan FFP mode-nya. Dan itu dia The Pillars. Dipulangkan ke lobby misalkan Boom. Dan juga Harold. 4 melawan 1. 4 melawan 1. Ikyar menjadi orang terakhir kali ini, akan coba mendapatkan satu orang. Oh, Ikyar mendapat Spawn, akan bisa mendapatkan yang kedua tapi tidak bisa nampaknya. Aerolov mendapatkan winner chicken dinner di match yang kedua. Winner chicken dinner untuk Arrow. Winning moment ini bisa teman-teman saksikan dengan total 10 kill. What a play. Predict zone, map awareness mengganti signature drop zone mereka dari bawah ke arah bagian atas. Diganjar dengan chicken dinner yang luar biasa. Congratulations untuk Arrow di game kedua kali ini. Tapi Boom, kembali lagi. Placement yang cukup besar. Betul. Kill di atas 5. Ini akan masih bertahan juga. Requiem tampaknya akan mati oleh Zone dan top 3 masuk Aero World kali ini masih bertahan juga. Tampaknya ada tim TP juga masih memukul tim Lovre. Akankah ada bom yang connect karena Slayer sudah tertumbangkan hampir dimajuin oleh Okizora di mana bom jatuh tepat depan dia. Betul banget, ada sebuah shot juga prefire Okizora ke arah depan dan ternyata itu adalah sebuah big shot. Conbit yang menghabisi satu player tuh Bobo. Potati juga udah gak mungkin bergerak kemana-mana. Poison udah sakit banget, misalkan dua tim tersisa The Pillars dan juga Louvre King. Lihat Louvre King sudah mulai swarming ke arah dalam. Argenta udah sendirian di luar zona juga udah sakit banget, tidak bisa melakukan apa-apa selain melakukan healing prone saja. Louvre King sepertinya sudah commit, sudah dipastikan mendapatkan chicken dinner sejauh ini. Iya, dengan total 27 poin kalau dia nggak menambah jumlah kill mereka, ini bakal membuat mereka sangat nyaman di top 3 harusnya, top 4 bahkan ya. Betul banget, dan itu dia winning moment untuk Louvre Kings. Kembali lagi menunjukkan performa yang luar biasa. Chicken dinner dengan 2 digit kills.
Di hari ini mereka 2 kali WWCD, 2 kali double digit. Ini akan mendongkrak poin mereka yang kemarin belum terlalu maksimal. Hari ini di 2 game yang mereka mainkan udah mengumpulkan jumlah poin yang lebih. Circle. Ya kita bakal punya pergerakan dari tim Aero harusnya paling enak. Tapi ngomong-ngomong paling enak, tampaknya satu pemain mereka sudah ter-take down. Menyisakan 1 player untuk bertahan seorang diri, Renare. Dari Aura yang gak punya cover akhirnya memutuskan untuk coba menggunakan smoke sebagai cover mereka. Cover yang sebenarnya tidak menjaga mereka tapi membutakan vision lawan. Ya, betul sekali. Tapi kali ini Steve harus ter-take down 1 orang oleh seorang Auro. Akan coba mencari lagi dari tim Aura yang lainnya. Tersisa 2 orang di sana. Akan coba di revive, harusnya masih bisa di revive. Betul, kita bakal tanya apakah Auro bisa menumbangkan Aura kali ini ya. Ledakan mobil pun langsung dilakukan oleh seorang Auro untuk coba menahan pergerakan tim Aura. RPS muter juga, Super Luna tertangkap, menyisakan 1 player dari tim Aero untuk bertahan. Tapi Renare di balik 1 pohon menahan gempuran dari tim Ion. Harusnya dia nggak bakal bisa gerak kemana-mana. Dan Ion pecah fokusnya. Mau kanan atau mau kiri dulu nih? Renare seorang diri ataupun Aura 3 orang. Tapi tim Ion mereka memiliki keuntungan, masih full squad, masih bisa saling backup. Tapi malah tadi Aero ter-take down oleh Aura. Saat Ion harus fokus ke arah 2 tim ini, malah 2 tim yang harus difokuskan oleh Ion. Itu fight duluan. Itu dia, kita bakal cek dari pergerakan tim Aura dan juga Ion. Harusnya Ion sangat diunggulkan ketimbang dari tim Aura dari posisi ya. Tapi kita bakal lihat apakah mereka bisa menggunakan keunggulan mereka untuk memastikan kemenangan pada game kali ini. Kita bakal lihat dari Down dilakukan oleh EXQ dengan tadi DP-nya nampaknya. Betul banget, Onyx perlahan tapi pasti udah mulai masuk ke dalam zona dan ini adalah berita buruk bagi EVOS tentunya. Mereka harus mulai bergerak, lihat udah sangat low HP dasi yang dimiliki dan ternyata masih bisa untuk dilakukan jadi sebuah portingan akan menuju ke arah bagian yang lebih tinggi sedikit meledak di sana. EXC knockdown, misalkan 4 melawan 3 antara Onyx Esports dan juga EVOS sejauh ini. Kali ini nampaknya kita lihat Nick juga akan spray ke arah depan, Lin ke arah kanan mencari yang tadi sudah knock down di sana, yaitu seorang EXC tapi belum ketahuan posisinya. Ken ada di depan sana dari tim Onyx menjadi palang pintu, menjadi tim utama, menjadi player utama untuk mencari informasi di mana keberadaan dari tim EVOS. Ini dia 4 lawan 4 di akhir fight. Ya betul banget, masih ada revive seperti yang bisa dilakukan harusnya sebentar lagi. Tapi ternyata player yang berusaha untuk melakukan revive justru harus knockdown. Kembali lagi Morpheus, Lizer juga knockdown. Otse, last man standing 4 melawan 1. Miracle can be happen, tapi cukup sulit sepertinya. Ada sebuah agresivitas, Nick maju ke arah depan. Baginya udah sangat-sangat pede, ditabrakan ternyata tidak turun di sana dan itu dia akhir dari EVOS. Ada shot dari bagian lain, winning moment Onyx dan winner chicken dinner Onyx Esports. Ya, mendapatkan banyak sekali kill tadi di E-Rangel kedua di Sudah diketahui exact position lokasi pasti dari The Pillars yang depannya. Tapi The Pillars tidak hanya berhadapan dengan victim. Ada RRQ sudah makin mendekat juga. Ada Nate gelinding dekat sekali. Damage kita lihat. Ternyata justru aim dari Audrey yang dari belakang mendapatkan player dari RRQ. dan langsung tumbang juga RRQ di posisi keempat membawa 5 kill pada game kali ini. Dari Siren tampaknya bertahan hidup seorang diri. Audrey, akankah dia bisa WWCD? Dia punya posisi yang sangat-sangat enak. 2 lawan 1, kita bakal lihat apakah Audrey bisa menang WWCD kali ini langsung nge-front posisi cukup terbuka. Tapi kita bakal lihat apakah dia bisa nge-clutch 2 on 1. Audrey melawan Chisun dan juga Banyu. Chisun maju ke depan, mencari posisi, langsung mundur ke depan. Dan tampaknya dari tim victim berhasil memulangkan Audrey bersama dengan tim Siren dan Chicken Dinner untuk tim victim di game terakhir pada hari ini dengan total 10 kill. Winner chicken dinner untuk victim solvers. 2 digit kill, 10 mereka bukukan. What a play. Menunggu di bagian check meledakkan vehicle. Hati-hati dan sangat all out di match pertama. Betul, ini harusnya game victim. Harusnya ya, dengan kondisi tim-tim lain yang sudah mulai bonyok juga. Kill tambahan dikantongi juga oleh tim victim. Ini udah clear banget sih. Conqueror untuk victim top 2 hingga melawan Aura yang terpojok di batunya mereka. Betul, kalau misalkan mereka bisa ngehabisin semua tim yang tersisa, bukan tim tapi 2 player Aura yang tersisa, mereka pure, mereka 12 kill.
plus 15 placement point. 27 poin itu membawa mereka ke top 5 harusnya, top 4, top 5. Ya, tapi sepertinya dari Banyu udah mulai ketahuan. Kayaknya dia udah mendapatkan informasi di manakah kedua pemain dari Aura berada. Dan ini posisinya harus sedikit naik ke high ground dan menguntungkan posisi dari Banyu. Kalau dia bisa memainkan third personnya terlebih dahulu untuk mengintip di mana Aura berada. Oh, ini dia bakal langsung ke arah sebelah kanan, tapi Aura berhasil mendapatkan Chisun. Banyu sudah mulai melakukan flank dan ternyata Fajar mundur lagi untuk menyelamatkan Chisun. Bisa berada di bagian sebelah kiri, Banyu berada di bagian sebelah kanan. Ternyata bakal langsung digunting. Posisi dari tim Aura, tapi sepertinya dari Aura udah tahu kalau ada Banyu, dia bakal lempar satu granat ke bagian kanan. Dua granat ternyata dilempar. Casey udah mulai kelihatan, tapi Roses juga sudah mulai melompat-lompat. Melihat satu orang bakal langsung di spray dan Roses berhasil diamankan Banyu. Satu orang terakhir bakal langsung ngeker juga ada seorang Casey. Spray dengan sangat rapi. Banyu masih bisa bertemu angle shootnya. Misery telat masuk, tapi gak apa-apa. Banyu masih mendapatkan momentum. Casey, last man standing bakal langsung dikejar bersembunyi di balik mobil. Bakal langsung ada free shoot dari Banyu dan winner chicken dinner untuk victim di match yang pertama. Dan benar-benar timing yang tepat banget. Victim, Mas. Mereka gak bisa nge-revive semuanya bertiga, mereka punya circle juga, tinggal menjaga circle tersebut. Lovre dengan 4 anggota mereka, kalau mereka satu chicken dengan kill yang banyak, ini bisa-bisa Lovre ke nomor 2. Betul, bisa jadi karena Louvre udah nyayur banyak banget di situ. Fokker pergerakannya masih belum terdeteksi. Semua tim player Louvre nggak ada yang masuk ke dalam rumah, bahkan fokus ke arah depan. Iya, kita bakal dari Fokker masih menahan juga di satu angle yang sangat sempit. Belum tahu posisi dari mana. Menggunakan PP bakal terbakar. Fokker, goodbye Fokker. Bakal pulang di posisi keempat, membawa 1 kill dan juga total 9 poin untuk timnya. Ya betul sekali, tapi ini dia 3 tim terakhir Louvre, The Pillars dan Ion akan berusaha untuk memperebutkan winner chicken dinner. Louvre masih lengkap berempat, The Pillars juga, Ion masih bertiga, tapi Ion punya posisi yang paling enak. Kena lagi red face-nya kali ini oleh tim TP yang bakal nge-push ke depan juga, di mana mereka masih memiliki 4 anggota yang hidup. 4 lawan 3 kali ini. Kita bakal lihat siapakah yang dapat menahan gempuran lawannya. Oke, Ozora tumbang, Ponbit tumbang, tinggal menyisakan seorang Hands dan juga Slayer untuk bertahan berdua. Tampaknya dari Slayer nggak bisa bertahan terlalu lama, spray down dari Hands, tidak menemukan korban dan ini bakal jadi 4 lawan 3. TP lawan Ion. Dan tidak disangka-sangka The Pillars sudah membawa 10 kill, tapi kali ini Hijrah nge-prom kedeteksi oleh Boboho, langsung dieliminasi. Tersisa 2 orang saja. Aura dengan Reves di depan sana, Boboho dengan sangat berani melakukan fight, bakal di-push dengan Vectornya menuju ke arah depan, spray down terus menerus. Winner chicken dinner. Aero pulang ke arah lobby di posisi ketiga, posisi keempat membawa 3 kill. RRQ, 3 orang di arah Broken Wall. Lovre menyisakan 2 pemain mereka dan Aura 4, berarti 4-4-2. 4-4-2. Ya, 4-4-2 di antara 3 tim yang tersisa kali ini. Kalau kita ngomongin dari zona ya, ini zonanya adil karena masuk ke 3 tim yang tersisa ini. Betul, ini adil semua. Adil semua. Tapi nextnya kita nggak tahu. Yap. Habis kan nextnya? Kan beda, kan sampai 9. Oh iya sih. Iya benar juga ya. 9 baru habis kan? Bikin dia sampai 9. Ini 9 tadi bug. Oh, ini terakhir bener, ini terakhir. Ini last kan? Ini last. Ini kelar ya kan? Ini last circle, ini blue zone terakhir yang di PS udah nggak bisa ditahan lagi. Sementara Roses ingin memperlebar visionnya, mengontrol di bagian Broken Wall sebelah kanan dan tidak melupakan juga kalau masih ada 2 player di bagian kiri. Tapi ternyata Voldemort benar-benar mengontrol view-nya dari bagian bukit ini, dari bagian gunung ini. 1 tumbang dari tim Aura. Roses harus segera diselamatkan, tapi Casey juga bakal maju. Sementara Ponbit tertangkap lagi-lagi oleh tim Anarchy. Kontrol area mereka yang benar-benar gila banget sih. Betul banget, ini ada high ground ya, benar-benar membuka kesempatan baik banget bagi tim Anarchy coba menemukan informasi di manakah letak musuhnya. Pakai Voldemort bakal nahan sakitnya. Mosi bakal maju ke depan, bakal mengulangi Ponbit di steal kill 1. Voldemort tampaknya tidak bisa menahan sakitnya Blue Zone. Top 2 kali ini bakal 3 lawan 3. Kita bakal lihat Steve dimajuin oleh Sermatwe dengan M249. Masih nembak, masih mencari posisi. Steve akan ketahuan kan oleh Warung. Nerpeko tumbang, Roses tumbang. Tinggal 1 lagi yang bertahan. Kita bakal lihat apakah kali Warung dapetin 1 korban lagi. Tinggal menahan. Kill. Gak bisa healing. Waktunya udah cukup limit. Ini bakal menjadi WBC untuk tim Aura. Aura. Winner chicken dinner kill untuk Boom. Walaupun belum terlalu banyak, tapi posisi mereka benar-benar nikmat banget sejauh ini. Ya betul, masih lengkap berempat juga, itu yang penting sekali. Dan Boom memainkan timingnya untuk melempar smoke, nggak semuanya dihabisin begitu saja. Dia nunggu sampai circle-nya gerak, sampai ada pergerakan dari musuhnya lagi. Tapi Toms lihat, dia sangat berani sekali udah berusaha untuk menembus. Tapi Ikiar menangkap Fox Bay, 1 persatu pemain dari Siren rontok begitu saja. Toms hampir dan bahkan langsung saja tertumbangkan oleh Ikiar. Boom, playernya terjadi trade talk juga di sini. Alviro berusaha untuk membalas, tapi ternyata ditembakkan kembali. Zwabel berusaha untuk spray through the smoke terus menerus dan
Berarti last man standing adalah Bubu dari Geek Fam. Betul, Bubu tersisa seorang diri dan dia berusaha banget buat melakukan revive untuk ngebuat kondisinya semakin menguntungkan untuk Geek Fam. Tapi dari arah sebelah kanan ternyata Siren juga sudah mulai melakukan push, berhasil mendapatkan 2. Fokker tersisa sendirian aja. Trade terjadi 2 tukar 1. Moxboy berada di bagian paling tengah dan Fokker masih berusaha untuk menyelamatkan temannya, namun dia lebih memilih untuk melakukan end karena Geek Fam. Geek Fam harus puas di posisi ketiga. 2 tim tersisa dan winner chicken dinner untuk Siren. What a nice play untuk di match keempat kita. Grand Final hari terakhir. Wow, gila permainan strategik dan taktis dipertunjukkan kembali. Sedangkan lawan-lawan mereka, Boom dan lain-lain semua udah tumbang terlebih dahulu. Ya, ini akan menjadi napas segar dan Spalv langsung berdiri dengan Red Dot ditembakin No Mercy, tapi No Mercy masih bisa bertahan di belakang. Kita lihat akan berusaha untuk healing dengan bandage karena udah nggak punya lagi first aid. Akan sedikit membuying time, tapi kita lihat zonanya berada di Aero. Aero. Ini bisa Aero loh, kalau dia bisa dapetin knock ke arah Timor ketika mereka maju, ini bisa chicken untuk Aero. Play down lagi oleh Spalv. Memutuskan untuk menggantikan Scar L, tapi Spalv masih sekarat, dia hanya memiliki bandage untuk menahan jumlah damage lawannya. Dari Potato, pindahkan mobil untuk menjadikan cover, Frenzy ketembak, Frenzy kena Blue Zone, masih menghindari juga Rensky. Tertahan di Blue Zone 1, kenok, 2 lawan 1, zona pun bergerak, No Mercy harus melakukan healing. Potato tidak mau keluar dari pertahanannya, cowok pengen surprise ke arah No Mercy. One on one situation, kita bakal dari No Mercy dan juga Potato ya. Rensky, kita bakal dari Potato, Rensky, one on one situation, kita bakal lihat siapa yang bakal WWCD kali ini. Potato bakal maju, spray down, Rensky bakal menang dan mendapatkan WWCD Morph yang pertama kali ini. Winner chicken dinner untuk tim Morph dengan total 12 kill. WWCD yang pertama di game Erangel terakhir berhasil diamankan. Iya, Wow. itu WWCD melawan ke arah mereka. Microbase sudah berhasil diselamatkan, dia bakal melempar granat lagi. Hampir aja Casey-nya knockdown. Posisinya agak sedikit terbuka, Ryzen bakal melihat dan tidak menembak ke arah Casey ternyata. Edkit berhasil digunakan tapi Luxy udah mulai kelihatan. Close combat, 2 orang menembak menuju ke arah seorang Casey. Casey-nya bakal tidak ada backup fire dari tim Aura. Casey dipulangkan menuju ke arah lobby. Aura menyisakan 2 player mereka, masih berada di bagian top 3. Belum ada yang tumbang sama sekali dan Ryzen berhasil diamankan oleh seorang Jaden. Jaden mendapatkan 1, Ryzen. Dan ternyata Luxy berhasil mendapatkan Jaden. Aura harus finish di posisi yang ketiga. 13 poin dengan oleh Aura, akankah itu cukup untuk mengejar tim Boom? Kita bakal kayak ini fight terakhir antara Geek Fam dan juga BTR, kedua tim yang belum winner chicken dinner, menutup hari ini dengan winner chicken dinner pastinya. Betul, Bigetron hanya menyisakan Zuxi dan juga Luxy, 2 Tachibana ini yang masih menjadi player aktif. Alvirlo bakal menyisir di bagian depan dan berhasil mendapatkan Luxy. one-on-one. Zuxi last man standing dengan Alvirlo terpick dari arah sebelah kiri, tapi ternyata masih bisa proning dan bertemu shoot dari arah Zuxi. Cukup aman, 1v1 situation, siapa yang bakal mendapatkan WWCD? Dimana kali ini Thomas bakal memberikan informasi, Alvirlo bakal bangkit dan melakukan spray. Bigetron Red Alliance berhasil mendapatkan winner chicken dinner di match yang terakhir. Yes, kita lihat akhirnya BTR menang WWCD di game terakhir menutup Grand Final kali ini dengan WWCD yang begitu manis. 10 kill untuk Bigetron Red Alliance.